Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu kembali dengan video pembelajaran kali ini untuk mata kuliah Numerical Weather Prediction atau RWP dengan bahasan atau topik kali ini yakni Introduction and Basic Concept of NWP. Adapun outline pada pertemuan kali ini atau outline pada video kali ini yakni ada history, sejarah dari NWP, kemudian beberapa kumpulan definisi dari NWP, kemudian apa sih tujuan dari NWP itu gitu ya, kemudian bagaimana flowchartnya, serta ada basic concept dan governing equation. Oke, mungkin some of you sudah beberapa kali atau sudah pernah membaca terkait dengan sejarah NWP. Namun di sini saya simpulkan dari apa yang ditulis oleh Benjamin SG dalam review papernya gitu ya, terkait dengan sejarah weather forecasting, dimana kalau kita ngomongin weather forecasting itu tidak lepas dari unsur subjektif dan objektif. Nah, di sini saya lebih khususkan kepada sejarahnya dari NWP. Kapan NWP mulai digunakan untuk atau sebagai konsiderasi dalam weather forecasting. Jadi yang pertama itu dari Helmholtz gitu ya, sekitar tahun 88 ilmuwan ini menemukan pertama kali bahwa turbulensi dalam fluida gitu ya, turbulensi dalam fluida itu dapat dihitung yang artinya juga dapat di forecast. Nah, dari sini kemudian tahun 1904 gitu ya, Bjerknes. Nah, Bjerknes ini juga dikenal sebagai bapak NWP yang pertama kali mencetuskan bahwa konsep dari prediksi cuaca itu dapat dilakukan gitu ya, dapat dilakukan dengan cara menyelesaikan hukum fisika gitu ya, untuk mengetahui bagaimana sih pergerakan dari fluida tersebut gitu ya, sebagai untuk memforecast bagaimana keadaan atmosfer di kedepannya gitu. Jadi menggunakan keadaan fluida yang sekarang untuk memforecast bagaimana ke depannya, dan dia mempropose bahwa set of law physics dapat dimanfaatkan untuk melakukan prediksi cuaca. Namun ini hanya menjadi konsep hingga tahun 1922 gitu ya. Richardson mengimplementasikan ide ini untuk membuat weather forecasting dengan pendekatan numerical approach kayak gitu. Nah, tapi juga setelah side of physics itu diselesaikan dengan menggunakan numerical approach, juga nggak ada juga tidak ada follow up sampai tahun 1950. Neumann ini seorang matematik gitu ya, seorang ahli matematika. Dia itu mempropose kepada atasan di US Weather Services gitu untuk merunning weather forecast di komputer. Nah, akhirnya dari sini gitu ya, ini pertama kalinya si weather forecast dengan numerical approach itu dirunning menggunakan komputer. Nah, baru pada tahun 1954 gitu ya, Rossby gitu ya itu balik ke negaranya, ke Sweden, dan dia yang pertama kali gitu ya, dia dengan timnya pertama kali mempropose untuk menggunakan weather forecasting yang sudah dirunning gitu ya, yang sudah dirunning di komputer itu untuk dijadikan bahan operasional sebagai konsiderasi untuk weather forecasting gitu. Ini jadi sejarahnya tuh sepanjang itu gitu ya, hingga sampai sekarang tahun 2021 gitu ya, NWP itu sudah sangat maju sekali. Jadi seperti itu. Nah, mungkin some of you kayak, lalu apa sih NWP sendiri gitu ya? Ya kalau dari namanya ya dia bisa dikatakan sebagai numerical weather prediction. Cuman sebenarnya ada set of series gitu ya mengenai definisi dari NWP gitu ya. Yang pertama,
bisa dibilang juga atmospheric modeling. Jadi hydrodynamic dan thermodynamic gitu ya, set of law fisik ini ditranslasikan gitu ya dan diselesaikan menggunakan komputer gitu. Juga bisa dikatakan sebagai atmosphere and air surface gitu ya. Jadi nggak hanya atmosfer aja, karena memang gitu ya konsep dari sekarang, apalagi kalau kalian tahu Meteorological Day 2021 itu mengusung konsep weather apa ya, kalau nggak salah the ocean weather and atmosphere apa gitu. Intinya adalah mereka mempropose untuk adanya coupling gitu ya. Jadi earth system modeling gitu. Jadi di sini tidak hanya atmosfer yang dimodelkan, tapi juga earth surface gitu ya, yang dimodelkan secara three dimensional on regular or quasi regular grid gitu ya. Karena kita tahu gitu ya bahwa yang namanya dimensi itu pasti ada XYZ secara spasial gitu ya. Ya meskipun tetap ada dimensi yang keempat sih gitu ya, yakni waktu. Nah, kemudian bisa juga dikatakan weather variable prediction gitu ya, dari angin, suhu, kemudian mixing ratio, kemudian water vapor, hydrometeor particle gitu ya, untuk setiap poin pada suatu domain gitu ya, yang diintegrasikan secara waktu dan tempat menggunakan governing equation dengan mempertimbangkan kondisi atmosfer terkini gitu ya. Jadi prediksi dari beberapa variabel gitu yang dia itu menggunakan penyelesaiannya menggunakan governing equation dan dengan menggunakan keadaan atmosfer yang sekarang untuk diintegrasikan beberapa jam ke depannya. Itu juga bisa dikatakan sebagai NWP. Kemudian terkait dengan konsep data asimilasi yang mungkin juga insya Allah nanti akan kita belajar di semester selanjutnya. Jadi weather forecast atau weather modeling itu adalah inisial dari weather variable yang dikombinasikan dengan observasi data dan model output yang terupdate atau terkini gitu ya, untuk bisa memperbaiki prediksi cuaca melalui data asimilasi gitu. Itu juga bisa. Nah, ini yang state jelas gitu ya di papernya Bauer tahun 2015 yang membedakan antara gitu ya subjective weather forecast dengan objective weather forecast, di mana numerical weather forecast itu adalah prediksi cuaca yang menggunakan numerical model. Apa sih numerical model gitu ya? Dia menyebutkan bahwa keadaan atmosfer itu bisa diprediksi dengan menggunakan gitu ya keadaan atmosfer sekarang sebagai initial condition yang digabungkan atau dikombinasikan dengan teknik komputasi gitu ya, berupa inisialisasi secara spasial, kemudian time stepping atau yang biasa kita tahunya itu DT gitu ya, resolusi secara waktu, kemudian juga treatment of boundaries gitu ya, bagaimana pemilihan dari batas domainnya, serta inisialisasi secara waktu gitu. Jadi menurut Bauer gitu ya, NWP itu adalah ketika weather forecast menggunakan numerical model yang merupakan kombinasi antara keadaan atmosfer terkini yang dihitung dengan numerical computation gitu ya, dengan numerical computation. Jadi seperti itu. Nah, untuk integrasinya sendiri gitu ya, itu mostly menggunakan high computational technology. Karena apa gitu ya? Karena secara definisi umum yang namanya numerical weather prediction itu skalanya jauh lebih luas gitu ya, secara global kayak gitu. Cuman penggunaan teknologi ini ya tergantung dari size of domainnya, tipe modelnya dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini ada satu diagram gitu ya yang membedakan antara subjektif weather forecast dengan numerical weather forecast kayak gitu. Nah, berangkat dari pengertiannya Bauer 2015 gitu ya, bahwa antara subjektif dan numerical dan objektif weather forecast itu setidaknya gitu ya ada 4 kategori. Yang pertama yakni telekomunikasi gitu ya. Jadi ketika
ketika telah terjadi observasi gitu ya, kalau misal weather maps gitu dengan subjektif analisis gitu, kalian ngeplot gitu ya, oh di stasiun ini nilainya segini, di stasiun nilai segini, terus nanti kalian hitung oh streamline-nya seperti ini. Nah tapi kalau misal gitu ya, itu dijadikan model secara telekomunikasi, dia harus dijadikan satu, kemudian dia harus dijadikan bentuk grid 3D gitu. Karena apa? Karena yang namanya tadi gitu ya, bahwa kalau perhitungan komputer dia harus dalam reguler atau setidaknya kuasi reguler. Kemudian secara objektif analisis dan data asimilasi gitu ya. Nah, kalau misal ini masih sama aja sih gitu ya, masih sama aja. Jadi kalau misal subjektif tadi tuh benar-benar cuman ngeplot, kemudian kalian membuat weather map sendiri. Nah sedangkan kalau numerical weather gitu ya, kalian dari grid ini gitu ya, terus kemudian kalian ada namanya observasi gitu ya. Nah ini dari observasi ini loh yang kalian mau nggak mau kalian jadikan reguler grid kayak gitu. Nah, terus kemudian perbedaan utamanya itu ada di sini. Kalau numerical weather itu kita mengacu pada numerical integration gitu ya. Jadi kita memanfaatkan numerical model dan komputer teknologi untuk menghitung ke depannya bagaimana sih atmosfer kita bila kita memiliki initial condition seperti keadaan sesuatu misal seperti itu. Nah, kalau weather maps itu untuk kedepannya itu benar-benar depend on experience and knowledge of weather forecaster gitu. Itulah kenapa subjektif sekali, karena setiap orang memiliki konsiderasi yang berbeda untuk menentukan bagaimana cuaca kedepannya gitu ya. Ada yang berpatokan misal menggunakan streamline, ada yang berpatokan menggunakan isobar, ada yang berpatokan menggunakan stability gitu ya. Setiap orang punya consideration, jadi itu subjektif sekali. Nah ini berbeda sekali dengan numerical integration dengan komputer yang semuanya itu sudah di set, di mana hasil dari kedepannya itu adalah penyelesaian dari governing equation gitu ya. Jadi dari set law of physics itu diselesaikan dan kemudian keluarnya itu jadi lebih objektif gitu daripada yang hanya menggunakan pertimbangan secara kemampuan masing-masing weather forecaster kayak gitu. Nah, kemudian gitu ya, yang membedakan lagi gitu, ada yang namanya graphic application models gitu. Jadi baik numerical integration atau experience knowledge gitu itu tetap butuh diinterpretasi gitu. Cuman gitu ya, kalau ini karena dia sudah weather maps-nya itu sudah subjektif, jadi otomatis interpretasinya sudah mengikuti ketika dia membuat weather maps. Nah, beda kalau dengan numerical weather. Kalau numerical weather gitu ya, setelah diintegrasikan dapat hasil gitu, dia harus di post processing, harus diplot gitu untuk mengetahui bagaimana sih streamline-nya gitu ya, bagaimana isobarnya. Nah di sini gitu ya, karena dia objektif sekali gitu ya, maka butuh interpretasi. Itulah kenapa gitu ya, seorang weather forecaster kalau dia memutuskan menggunakan NWP, dia harus punya sense of weather forecasting dan paham modelnya. Jadi dia tahu ketika nanti harusnya angin ini kalau musim segini gitu ya, harusnya dia westerly, kenapa dia easterly gitu, harusnya stabilitasnya sekian, kenapa dia sekian pada jam segini. Jadi tetap harus punya sense of weather forecasting dan dia harus tahu gitu ya, kenapa ya kira-kira modelnya seperti ini. Jadi nggak mentok gitu ya, nggak kayak menerima hasil model itu dengan mentah-mentah, istilahnya kayak gitu. Baru keluarlah consideration yang dinamakan forecast. Oke, gitu ya. Setelah dari sini ketahuan forecastnya seperti itu gitu ya. Jadi kira-kira sudah tahu ya perbedaan antara subjektif dan objektif serta definisi dari NWP. Nah, mungkin Samovi juga akhirnya juga bertanya, lalu apa pentingnya menggunakan NWP gitu ya, kalau kita masih bisa menggunakan subjective forecasting gitu. Nah, di sini memang mungkin hanya sebagian saja dan mungkin masih banyak objektif atau tujuan baik di sana gitu ya. Kenapa akhirnya NWP ini menjadi salah satu tools yang bahkan hingga detik ini gitu ya, saya baca di suatu artikel, dia yang paling oke dan paling bisa diandalkan untuk
membantu weather forecaster dalam memprediksi cuaca. Pertama gitu ya, alam ini sangat kompleks gitu ya, dan itu sangat susah kalau dianalisis dengan kemampuan kita yang terbatas. Kita tidak bisa memungkiri bahwa pengetahuan kita, kemampuan kita secara skill gitu ya untuk mengetahui proses di atmosfer ini sangat terbatas gitu ya. Karena kalau kalian tahu gitu ya, fluida di atmosfer itu nggak hanya yang kita lihat dari pergerakan angin secara skala yang lebih besar gitu ya. Ada yang namanya fluida yang tadi, turbulensi. Bahkan mata kita aja tidak bisa melihat adanya turbulensi gitu ya. Jadi sangat tidak mungkin gitu kalau kita harus mempelajari segala sesuatunya gitu ya. Padahal gitu ya, turbulensi atau pemanasan yang terjadi di satu daerah gitu ya, itu bisa mempengaruhi temperatur di udara atasnya gitu ya. Itulah kenapa gitu ya kita menggunakan NWP, karena menggunakan pemodelan, karena kita nggak mampu gitu ya secara skill gitu untuk weather forecasting di waktu yang lebih luas gitu ya, konsiderasinya banyak gitu. Makanya kita yang bisa kita lakukan adalah memodelkan itu gitu ya. Itulah kenapa NWP itu sangat berkembang dari dulu yang mungkin sangat sederhana hingga sampai sekarang yang sudah sangat kompleks sekali gitu. Nah, kemudian yang kedua itu untuk mengestimasi gitu ya keadaan dari atmosfer gitu, keadaan dari atmosfer, dimana kalau kalian biasanya lihat gitu ya untuk set data model yang dia reanalisis itu tuh sudah gabungan dari observasi dan model. Artinya apa? Bahwa model itu sudah diperbaiki gitu ya dengan keadaan atmosfer. Makanya kalau kalian misal ada tugas disuruh menganalisis ini gitu dengan menggunakan model reanalisis gitu ya. Artinya model kalian itu sudah digabungkan dengan observasi, yang artinya NWP ini bertujuan untuk apa? Memberikan kalian pengetahuan gitu ya terkait keadaan atmosfer yang sesungguhnya, di mana dia sudah diinjekkan gitu ya, sudah dimasukkan data observasi di sana. Nah, kemudian yang ketiga itu untuk merangkum gitu ya pemahaman kita gitu terkait dengan kondisi atmosfer. Karena apa? Karena kalau kalian nanti belajar analisis cuaca, terus kemudian kalian disuruh menganalisis cuaca, ada hujan deras nih di daerah X gitu ya. Apakah kalian hanya langsung lihat dari situ? Enggak, pasti kalian konsiderasinya adalah ada apa dulu di skala global. Kemudian turun, regionalnya kenapa? Kemudian ininya bagaimana gitu. Baru kalian bisa memutuskan, oh karena hujannya itu antara jam segini sampai jam segini, jenis awannya itu konvektif gitu ya. Konvektif itu biasanya hanya 2-3 jam. Kemudian skalanya bagaimana? Apakah dia single atau mesoscale atau cluster awan yang seperti apa gitu. Itu kan beda sesuai dengan analisis skalanya gitu ya. Nah, cuman kan kalau kalian hanya mengandalkan dari mengandalkan dari present observation gitu ya, dari pengamatan cuaca di suatu stasiun, kalian hanya mendapatkannya suatu yang terbatas gitu. Ya mungkin kalian bisa menggunakan satelit, cuman kan satelit hanya memberikan informasi terkait cakupan awan. Kalian tidak benar-benar tahu gitu ya bagaimana pergerakan atau anginnya, bagaimana stabilitasnya, bagaimana motion faktornya dan sebagainya. Nah, itulah kenapa gitu ya kalian butuh tools gitu. Nah, di sini kita memanfaatkan NWP untuk untuk merangkum gitu ya pengetahuan kita yang mungkin terbatas karena beberapa kondisi gitu. Bisa jadi kita forecaster untuk wilayah Jakarta gitu. Cuman karena ada kejadian luar biasa gitu ya, mungkin di Kalimantan atau di Papua gitu yang kita diminta gitu untuk membuat weather forecast atau weather analysis terkait keadaan di sana gitu. Nggak mungkin kan kalau kita tanpa menggunakan NWP terus kita tahu keadaan di Jayapura seperti apa, keadaan di Manado seperti apa gitu ya. Jadi NWP ini bisa digunakan untuk merangkum pengetahuan kita gitu ya terkait keadaan atmosfer secara keseluruhan. Nah, kemudian yang keempat, jelas namanya juga numerical weather prediction. Jadi dia untuk memforecast atau memprediksi keadaan atmosfer ke depannya. Karena yang tadi saya bilang subjektif juga tetap bisa untuk weather forecast, tapi dia terlalu
terlalu subjektif gitu ya. Makanya kita butuh sesuatu yang bisa gitu ya, yang bisa dihitung atau bisa dilakukan secara subjektif gitu. Jadi setiap individu memiliki keluaran yang sama, consideration yang sama. Nah yang terakhir gitu ya, ketika ada extreme weather itu terlalu riskan gitu ya, terlalu beresiko ketika seorang weather forecaster harus datang ke sana. Contohnya misal kalau ada tropical cyclone gitu ya, untuk mengetahui berapa sih keadaan tekanan di sana, berapa sih keadaan atau angin di sana gitu ya, bagaimana dia akan bergerak 2-3 hari ke depan gitu. Apakah kita harus pergi ke sana gitu ya, apakah kita harus forecast ke sana, apakah kita harus observe ke sana, kan tidak mungkin. Apalagi mostly tropical cyclone tuh ada di lautan, yang kita terbatas secara observasinya di lautan gitu ya. Makanya dengan adanya NWP ini meminimalisir resiko gitu ya, untuk melakukan observasi secara langsung gitu. Jadi itu adalah beberapa objektif gitu ya, tujuan dari NWP. Mungkin kalian bisa menambahkan karena memang banyak sekali gitu ya tujuan atau manfaat gitu ya dari NWP. Nah ini adalah flowchartnya gitu ya, flowchart dari NWP. Secara garis besar gitu ya, yang membedakan NWP dengan subjektif analisis tadi yang saya bilang itu ada di numerical integrationnya gitu ya, di numerical integration di sebelah sini. Ini nih yang membedakan tuh di sebelah sininya kayak gitu. Nah dari diagram ini gitu ya, kita tahu bahwa weather forecast itu hanya bisa dilakukan bila kita memiliki initial condition, the state of atmosphere, present condition pada saat sekarang gitu ya, waktu yang sekarang gitu. Nah makanya berangkat dari observasi, kemudian dia dianalisis, nah baru diinisialisasi tadi gitu ya. Salah satunya adalah melakukan objektif analisis gitu, dibentuk dalam 3D atau grid yang reguler, baru dia dimasukkan ke dalam satu perhitungan, di mana perhitungan ini mempertimbangkan gitu ya physical aspek, ada dynamic, ada physics, kemudian ada secara mathematical gitu ya, dikasih initial dan boundary conditionnya, kemudian dihitung dengan numerical approach gitu. Baru gitu ya, kalau forecastnya selesai maka dia bisa dikatakan oh ini prognostik gitu ya, bagaimana keadaan ke depannya, baru dia di display. Nah di sini gitu ya, kalau dia no gitu ya, berarti kalau dia belum selesai dia bisa dianggap sebagai output yang akan dijadikan input sebagai data asimilasi gitu ya. Nah maka di sini gitu ya bisa juga ketika selesai kemudian jadi weather forecast, dia balik lagi menjadi first guess gitu ya. Jadi bagian di sini gitu ya, ini bisa dikonsiderasi sebagai data asimilasi kalau kalian menggunakan data asimilasi. Cuman flow-nya sendiri itu bisa dikatakan selesai ketika observasi, dianalisis, kemudian diinisialisasi dan diperhitungkan menggunakan weather forecast. Jadi kalau di sini gitu ya, ini adalah T0-nya gitu ya. Jadi data pada X-T0 gitu ya. Data suatu variabel pada T ke 0. Kemudian gitu ya, bagaimana kita ke depannya gitu ya. Di sini berarti adalah XT plus delta T gitu ya. Nah, di sini XT plus delta T ini bisa diselesaikan dengan XT ditambah perbedaan gitu ya antara dot T, jadi seperti ini gitu ya. Ini adalah numerical konsepnya gitu. Bagaimana sih cuaca ke depannya gitu ya, kita harus tahu initial conditionnya gitu ya. Initial conditionnya kemudian ditambahkan dengan perhitungan secara numerical tekniknya. Jadi kayak gitu. Nah di sini gitu ya, bagian yang penting gitu ya, penting tidak penting sih gitu ya, dari NWP adalah verifikasi. Jadi ketika kalian menggunakan NWP jangan lupa untuk verifikasi, atau setidaknya kalau kalian nggak verifikasi by yourself gitu, kalian bisa mengetahui gitu ya kira-kira kemampuan model ini berapa kalau digunakan di tempat saya. Karena apa? Karena memang alur dari NWP itu sendiri mengharuskan kita untuk memiliki verifikasi terkait model itu. Balik lagi, kenapa sih perlu diverifikasi? Karena kita menggunakan numerical teknik gitu ya. Kita tahu bahwa yang namanya metode numerik
itu pasti menghasilkan error gitu ya. Karena awal dari metode numerik aja kita sudah diajari terkait dengan error analisis, bahwa yang namanya apapun yang menggunakan numerical method itu hanya approach atau pendekatan solusi eksaknya. Itulah kenapa selalu ada error di sana gitu ya. Makanya kalian selalu tahu gitu ya, bahwa kalau ngomongin numerical teknik, apapun approach-nya pasti dia menghasilkan error gitu ya. Itulah kenapa harus diverifikasi gitu untuk menentukan model ini oke tidak kayak gitu. Nah, setelah belajar terkait dengan apa itu NWP, kemudian objektifnya, flowchartnya, perbedaan antara subjektif dan objektif gitu ya, kira-kira apa sih pros and cons gitu ya, kelebihan dan kekurangan dari NWP. Kalian bisa tulis di kolom diskusi gitu ya, mengenai dengan apa sih plus minusnya NWP gitu ya. Oke. Itu terkait dengan basic konsep dari terkait introduction NWP gitu ya. Sekarang kita akan beranjak ke bahasan selanjutnya, yakni basic concept of NWP. Dari bukunya Warner 2011 gitu ya, bahwa setidaknya basic concept of NWP kalau kita mau merunning gitu ya, atau memanfaatkan NWP sebagai sebagai salah satu konsiderasi weather forecast kita, dan kita memutuskan untuk merunning sendiri gitu, setidaknya kita harus mempertimbangkan 5 aspek ini gitu ya. Dari sebagai modeler gitu ya, modeler tuh bisa jadi developernya, tapi mostly dari developernya ataupun sebagai modelernya yang menjalankan saja gitu ya. Nah, itu ada 5. Yang pertama adalah governing equation gitu ya, bahwa setiap model itu pasti memiliki set law of physics gitu ya, set law of physics. Nah, di sana pendekatan secara fisiknya ini yang kita lihat gitu ya, apakah dia hidrostatik atau dia non hidrostatik, apakah dia geostrofik atau bagaimana, kita harus tahu gitu dia menggunakan hukum fisika apa sih untuk di modelnya ini gitu ya, untuk mendekati keadaan atmosfer sesungguhnya. Karena pasti beda penggunaan law of physics, pasti beda juga kan kedepannya seperti apa. Nah, kemudian yang kedua itu ada namanya initial and boundary condition gitu ya, karena kita tahu bahwa kalau kita menyelesaikan suatu persamaan yang kompleks gitu ya, itu kan solusinya ada umum ada khusus gitu. Nah, sedangkan kalau solusi umum itu kan masih general banget, sedangkan kalau weather forecast tuh harus jelas kamu mau forecast pada jam keberapa dan di mana. Karena kalau ngomongin forecast kita harus paham 2 variabel ini, kapan dan di mana secara spasial dan temporalnya, maka batasnya harus jelas. Itulah kenapa kita butuh banget initial boundary condition secara waktu dan secara tempat gitu ya. Kita mau running seberapa banyak gitu ya, seberapa panjang, kemudian di daerah mana gitu ya. Jadi kalau dalam integral tuh harus jelas batas A dan B nya, nggak boleh nggak boleh dia itu solusinya general gitu ya. Itulah kenapa dia harus butuh IBC. Kemudian yang ketiga gitu ya, kita membutuhkan numerical framework atau numerical method gitu. Dan kalian kemarin juga sudah belajar bahwa setiap aspek di matematika gitu ya, baik integrasi, interpolasi, diferensiasi gitu ya, itu tuh approach-nya untuk menyelesaikan suatu persamaan itu banyak banget gitu ya, itu banyak banget, dan itu approach-nya beda-beda. Ada yang menggunakan forward, ada yang menggunakan backward, ada yang memasukkan konstanta ini konstanta itu gitu ya. Nah, ini yang akhirnya membedakan gitu ya antara suatu model dengan model yang lain. Bagaimana sih framework atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan set of law physics itu gitu ya. Misal bagaimana diskretisasinya gitu ya, bagaimana jumlah gridnya, bagaimana jumlah time steppingnya, ketika dia diintegrasi berapa dia time steppingnya gitu ya. Ya, nah ini yang membedakan gitu ya antara satu numerical method dengan numerical method yang lainnya. Kemudian yang ketiga gitu ya, tadi time integration.
masih terkait dengan inisial gitu ya, initial boundary condition. Kalau inisial tadi adalah batas bawahnya gitu ya. Nah, time integration itu batas atasnya. Sampai kapan sih kita mau running model itu gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah parametrisasi, yakni subset gitu ya. Subset of NWP yang dia memperhitungkan physical process pada subgrid. Apa Bu maksudnya subset physical process dalam subgrid itu gitu ya. Insya Allah nanti kedepannya kita akan belajar, cuman untuk di awal ini gitu ya, yang bisa saya kasih adalah misal gitu ya, kayak tadi turbulence itu kasat mata, tidak bisa dilihat dari mata gitu ya. Apalagi kalau kita modelkan, karena mostly model kita apalagi yang numerical weather model yang secara global itu ya mungkin sekarang paling tinggi itu sekitar kilometer gitu ya. Setahu saya HMWF itu 9 kilometer, cuman modelnya UM atau modelnya UKMO itu kalau nggak salah sekarang sudah bisa 3 kilometer secara global gitu ya. 3 kilometer secara global. Sedangkan turbulensi gitu ya, kalau kalian tahu gitu ya, turbulensi itu segede-gedenya ya eddy gitu ya. Sepanjang pengetahuan saya gitu ya, eddy yang paling besar secara konvektif pun itu sekitar 1 km, yang artinya apa? Dia lebih kecil kan daripada skala gridnya, makanya dia dikatakan subgrid scale gitu ya, subgrid scale gitu. Jadi bagaimana dia memperhitungkan proses yang dia lebih rendah gitu ya, lebih tinggi skalanya daripada si grid model itu sendiri. Nah, jadi basic konsep dari NWP itu seperti ini. Jadi kalau kalian mau ngomongin NWP, setidaknya kalian paham 5 konsep dasar ini gitu ya. Bagaimana governing equation-nya, bagaimana IBC-nya, kemudian apa numerical method yang dipakai gitu. Apakah dia finite difference, finite volume, atau finite element. Kalau finite difference dia menggunakan pendekatan apa, implicit kah, explicit kah, kayak gitu. Itu banyak sekali gitu ya. Kemudian time integration dan parametrisasi. Oke, setelah kita belajar basic konsep gitu ya, ini nanti insya Allah akan dijelaskan satu persatu gitu ya, hingga pertemuan kesekian. Nah, untuk kali ini saya lebih ke governing equation. Bagaimana sih pentingnya persamaan atau set of law di NWP. Nah, mungkin kalian yang sudah belajar atmospheric dynamic gitu ya, itu sudah familiar banget dengan governing equation gitu. Nah, pertanyaannya adalah apa sih tujuannya kita itu belajar governing equation, kita belajar hukum fisika gitu ya. Ya, kalau di atmosfer gitu ya, kalau untuk atmospheric science gitu, setidaknya dia untuk digunakan untuk apa sih? Membantu untuk menyelesaikan distribusi dan evolusi dari si atmosfer itu sendiri gitu ya. Karena apa gitu ya? Ya, karena tadi gitu, kita kan nggak tahu kedepannya seperti apa. Nah, untuk tahu kedepannya seperti apa, kita harus memiliki persamaan gitu. Nah, persamaan ini gitu, itu yang dikatakan dengan governing equation kayak gitu ya. Jadi kita membutuhkan set of ini principle conservation gitu ya, dan physical law untuk merepresentasikan keadaan atmosfer yang nantinya akan kita selesaikan dengan numerical method kita. Nah, yang pertama gitu ya, itu banyak sekali governing equation. Kalian juga sudah habis belajar tamat di atmospheric dynamic. Jadi di sini saya hanya akan menunjukkan bagian mana sih yang penting untuk NWP gitu ya. Yang pertama adalah conservation of momentum gitu ya. Jadi bagaimana aliran dari komponen angin gitu ya secara X, Y, dan Z gitu ya, kaitannya sama PGF gitu ya, pressure gradient force gitu ya, bagaimana tekanan yang berbeda itu bisa menghasilkan angin gitu ya. Nah, ini yang diproses sama NWP gitu ya. Bagaimana sih kalau ada perbedaan tekanan sekian, gravitasinya sekian, ada Coriolis, bagaimana kemudian nanti aliran udaranya gitu ya, bagaimana aliran udaranya. Kemudian yang kedua gitu ya, ada conservation mass gitu ya, atau mass continuity, bahwa setiap partikel fluida itu memiliki massa, dan dia juga ketika bergerak gitu ya, dia akan bergerak secara X, Y, and Z gitu ya.
X, Y, and Z gitu. Nah itu nanti kedepannya seperti apa, perubahan secara anginnya bagaimana, apakah dia incompressible atau dia compressible, itu sesuatu yang berbeda. Kemudian yang terakhir gitu ya, itu ada conservation atau budget of scalar. Maksudnya apa gitu ya? Nah kan kita ngomongin variabel di NBP itu ya, variabel di atmosfer itu kan nggak hanya terkait momentum gitu ya, juga ada skalar yang lainnya gitu ya, bisa tekanan, bisa suhu, bisa apa namanya, kelembapan gitu ya, banyak sekali, atau bisa mungkin gas CO2 gitu ya. Nah bagaimana dia berpindah gitu ya, berubah secara waktu dan berpindah secara tempat, itu harus diselesaikan. Nah ini adalah contoh dari conservation atau budget of scalar dari apa namanya, suatu variabel gitu ya, bisa heat, moisture, aerosols. Nah kita lebih perdalam lagi gitu ya, misal nih ketika kalian ingin mau forecast gitu ya, suhu gitu ya, suhu di suatu daerah gitu ya, anggap di sini adalah conservation of heat gitu. Suhu itu di suatu daerah itu apakah dia berasal dari sana gitu ya, bisa jadi iya, bisa jadi tidak gitu ya. Cuman karena ada angin yang bergerak gitu ya, pasti heatnya itu juga akan terbawa dan akhirnya dia mempengaruhi panas di suatu daerah. Misal gitu ya, ini adalah daerah yang mau kalian forecast gitu kan. Nah berdasarkan dari hukum matematika gitu ya, hukum Newton kalau ya, hukum Newton nggak sih, bahwa apa namanya, fluida itu kan bergerak gitu ya, fluida itu bergerak, bahwa ini gaya yang masuk ke sana gitu ya, itu juga pasti ada yang dikeluarkan gitu. Nah di sini gitu, nah di sini ini misal secara kan ada X and Y direction gitu ya, ini Z, ini X, ini Y, ya seperti itulah. Nah misal dalam satu direction gitu ya, dalam satu direction gitu ya, kalau kita anggap tadi gitu, kalau kita anggap bahwa conservation of ini kan adalah dt per ini ditambah dA per dx gitu ya, sama dengan 0 gitu. Nah dt per dx ini sama dengan ini kan, berarti berapa suhu yang berpindah secara waktu bila dia dilihat dari perpindahannya secara tempat gitu ya. Maka secara X gitu ya, perbedaan di sini dan di sini itu adalah menghasilkan ini gitu ya, perbedaan secara spasial. Jadi gaya yang keluar dan gaya yang masuk terhadap direction itu bisa dikonsiderasikan sebagai berapa sih perbedaan antara T dalam waktu tertentu gitu ya. Misal pada detik ketiga ke detik keempat itu kan pasti ada yang berubah gitu ya, atau berpindah heatnya gitu ya. Nah kita mendekati perpindahan itu dengan perpindahan secara spasialnya, maka dia apa namanya, perpindahannya gitu ya, kan misalkan kan kalau misalkan M kali A ya gitu ya. Nah ini adalah apa namanya, ini kecepatan angin yang bawahnya, ini adalah mass variabelnya, misal T nya gitu ya, gayanya gitu ya, gaya yang berubah ketika memasuki suatu sistem dan ketika dia keluar dari satu sistem, itu kita lihat perbedaannya. Nah itu yang kita dekati sebagai perubahan variabel itu terhadap waktu gitu. Itu masih dalam satu kondisi, satu apa, dimensi aja gitu. Nah bagaimana kalau 3 dimensi, ya berarti kita harus mengkonsiderasikan bagaimana terhadap Y, bagaimana terhadap X, dan bagaimana terhadap Z gitu ya. Nah yang akhirnya gitu ya, ini adalah term of advection gitu ya, jadi perpindahan suatu skalar atau perpindahan suatu variabel gitu ya, atau mass dari perpindahan suatu skalar gitu terhadap waktu karena adanya angin gitu, karena adanya tadi pergerakan gitu ya, ada percepatan angin di sana gitu ya. Nah itu dikatakan sebagai advection term gitu ya, atau term advection gitu ya, perpindahan satu skalar karena adanya pengaruh dari angin. Nah balik lagi ke yang tadi pertanyaannya, apakah dalam suatu daerah itu pure karena ada perbedaan atau perpindahan gaya gitu ya, dari suatu sistem yang masuk ke dari suatu gaya yang masuk ke sistem kemudian dia keluar, atau pure dari daerah situ saja gitu ya. Nah masalahnya
Kalau kita ngomongin atau memperhitungkan bagaimana temperatur di suatu daerah, pertama tadi kita harus mengkonsiderasikan ada nggak gaya yang berubah dalam sistem tersebut, ada nggak pengaruh dari angin gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya kita harus lihat kondisi fisik dari suatu daerah tersebut, ada nggak physical proses yang kira-kira menambahkan temperatur di sana. Contohnya yang pertama adalah radiasi gitu ya. Ketika kalian menentukan, oh saya pengen tahu di daerah X gitu ya, setelah kita tahu oh ada angin loh yang bergerak gitu ya antara kota A ke kota B yang melewati kota X gitu ya. Nah, di kota X sendiri ada nggak di sana physical proses yang kira-kira menambahkan panas di sana gitu ya? Iya ada, contohnya ada radiasi gitu ya. Ya pasti setiap daerah yang mendapatkan pemanasan pasti dia mengalami radiasi gitu ya. Nah di sini gitu ya, radiasi kenapa sih hanya Z direction gitu ya? Karena kita menganggapnya bahwa horizontal direction gitu ya, ada gitu ya direction yang dia misal seperti ini. Cuman mostly direction itu adalah yang dihitungnya adalah tegak lurus yang benar-benar memanasi permukaan bumi dari atas gitu ya. Itulah kenapa ketika kita ngomongin radiasi gitu ya, itu kita lihatnya secara tegak lurus yang di atas gitu ya, dari surface gitu. Nah ini kecuali except complex topography, karena kan kalau pegunungan itu kan beda ya. Nah dari sini gitu ya kita tahu, oh ternyata dari arah dimensi Z gitu ya, dari arah dimensi atau Z direction gitu ya, pemanasan suhu itu nggak hanya dilihat dari pergerakan anginnya aja, tapi kita juga lihat bagaimana sih pengaruh radiasi terhadap komponen Z. Nah sih gitu ya, bahwa ada pertimbangan lain untuk mengetahui temperatur di suatu daerah gitu ya. Tadi berdasarkan angin berubah, sekarang berdasarkan radiasi. Bagaimana suatu radiasi akhirnya mempengaruhi pemanasan pada suatu daerah. Ini masih radiasi. Apakah radiasi aja udah cukup? Enggak. Yang tadi saya bilang, ketika ada pemanasan pasti gitu ya ada turbulensi di sana gitu ya, sebagai gaya tolak balik gitu ya, tolak balik. Kalau kita dapat pemanasan gitu ya, pasti dia akan berkonveksi gitu ya. Ada yang namanya konveksi, pemanasan karena si surface sudah dipanasi, maka dia punya heat dan dia ditransferkan gitu ya, ditransferkan ke udara yang lebih atas dengan bentuk, misal ini adalah turbulensi gitu ya, sama gitu ya, turbulensi karena mostly bergeraknya ke atas gitu ya, karena mostly dia efek dari dia menangkap balik si radiasi, makanya dia mostly itu kebanyakan di ke atas gitu ya, jadi secara Z direction. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa gitu ya, ya dia juga bisa menyebarkan ke arah X dan Y gitu ya. Misal gitu, oh ternyata temperatur itu tadi nggak hanya dari perubahan angin, adanya angin di sana, nggak hanya karena ada radiasi, ketika dia dipanasi dia memancarkan balik loh gitu ya, berupa turbulensi gitu ya, karena adanya pemanasan di permukaan bumi gitu ya. Berarti nambah lagi bahwa misal dalam suatu daerah, dalam suatu sistem, nggak hanya angin secara horizontal gitu ya, perpindahan tadi advection term gitu ya, ada radiasi juga ada turbulensi. Nah ini yang lebih yang tadi saya bilang gitu ya, tidak lebih penting, cuman emang yang paling penting kalau kita ngomongin turbulensi itu adalah di vertical turbulence-nya gitu ya. Meskipun horizontal turbulence penting, tapi di sini lebih banyak itu terkait dengan bagaimana perpindahan atau perpindahan panas itu secara Z direction. Udah ada tadi secara horizontal, advection, kemudian ada radiasi dan turbulensi secara vertikal. Ada lagi nggak kira-kira? Ya, dalam satu sistem gitu ya, tadi dalam satu sistem gitu ya, ketika dia ada satu sistem, apakah di sana itu sistemnya gitu ya, fluidanya tuh kosong? Enggak kan gitu, dia pasti ada partikel gitu ya. Nah, partikel dalam fluida tersebut gitu ya, dia pasti ada yang memiliki karena kita ngomongin partikel fluida itu pasti kan ngomongin adalah mass air gitu ya, massa udara. Nah massa udara itu kan dia gitu ya, ketika dia mendapatkan pemanasan dia akan merenggang gitu, karena kan namanya fluida. Ketika dia dingin gitu ya, dia memampat kayak gitu kan. Nah di sini kan berarti ada perubahan secara massa gitu ya, perubahan secara massa. Nah makanya
ketika kita ngomongin suatu parcel gitu kan parcel gitu ya, misalnya kita ngomongin suatu parcel gitu ya. Nah parcel ini kan ketika dia dipanasi gitu ya, dia seperti apa, ketika dia didinginkan dia seperti apa, pasti gitu ya latent heating dan latent cooling yang keluar dari massa air ini gitu ya, itu pasti akan mempengaruhi sistemnya gitu ya, gitu ya, karena bagaimanapun gitu ya, ketika massa air ini mendapatkan tambahan panas gitu ya, dia akan merenggang. Nah perenggangannya ini akan mengeluarkan latent cooling misal seperti itu, dan dia akhirnya mempengaruhi sistem di sekitarnya. Nah di sini gitu ya ada specific heat, kemudian ada latent heat of vaporization, karena dia bagaimanapun adalah suatu parcel udara gitu ya. Ya kita harus mempertimbangkan sampai aspek kesananya. Intinya adalah ketika kita mau memperhitungkan atau memforecast suatu kondisi gitu ya, taruh yang tadi saya bilang adalah untuk memforecast suhu aja kita banyak yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah advection, bagaimana dia berubah, bagaimana dia bergerak. Sistem itu dipengaruhi dari in dan outnya. Kemudian dari sistem itu sendiri ada turbulensi nggak, ada pemanasan nggak dari surface-nya, ada pemanasan nggak secara radiasi dari matahari. Kemudian massa airnya itu kira-kira berubah nggak ketika dapat pemanasan itu gitu ya. Makanya di sini ketika kalian memperhitungkan conservation of budget dari suatu variabel gitu ya, banyak aspek yang harus dilihat gitu ya, secara horizontal, secara vertikal gitu ya. Nah ini baru untuk suhu, belum lagi untuk variabel yang lainnya, misal humidity atau aerosol, semua juga seperti itu diperhitungkan semuanya. Bagaimana dia bergerak karena adanya momentum angin, bagaimana dia berubah karena adanya pemanasan, bagaimana dia berubah karena adanya kondisi dari massa udara itu gitu ya. Makanya kalau kita ngomongin numerical weather gitu ya, berarti di sana gitu ya, ketika kita pengen mengetahui berapa sih tendensi atau perubahan secara waktu pada suatu variabel gitu ya, kita tidak bisa lepas dari yang namanya adveksi, perubahan secara horizontal karena adanya momentum atau ada percepatan angin gitu ya. Nah sama yang kedua yang tadi, secara lokalnya radiasinya seperti apa, turbulensinya seperti apa, kemudian bagaimana massa udara itu gitu ya, continuation massnya itu berubah gitu ya, parsalnya itu berubah karena ada pemanasan dan pendinginan, itu harus diperhitungkan gitu ya. Nah secara general gitu ya, kalau kita ngomongin conservation law and model gitu ya, kalau kita pengen tahu tendensi lokal atau perubahan secara waktu, kita bisa mendekatinya secara waktu gitu ya. Bagaimana perubahan secara waktu itu bisa didekati dengan perubahan secara spasialnya. Bagaimana perubahannya secara angin, secara adveksi, dan source and sink termnya gitu ya. Keadaan apa aja yang mempengaruhi itu. Nah makanya gitu ya, hanya akan ada dua komponen di numerical weather gitu ya. Pertama yakni yang adveksi gitu ya, bagaimana suatu variabel itu dipengaruhi oleh adanya pergerakan angin, dan ini yang diselesaikan oleh model secara langsung dengan perhitungan numerik yang dia pakai gitu ya. Sama ini adalah source and sink yang tadi secara horizontal, misal turbulensi, radiasi gitu ya. Itu yang tadi juga saya bilang yang terjadi di subscale gitu. Kan kalau perpindahan pasti dia semua grid, kalau dia berpindah ya semua grid akan terlewati gitu ya. Kalau dalam satu sistem gitu ya, ini grid pertama, ini grid kedua, kalau ada angin di sana pasti dia akan berubah suhunya. Sedangkan gitu ya, kalau yang source and sink gitu ya, yang dia lokal gitu ya, kalau dia nggak dapat pemanasan ya berarti dia nggak ada perubahan kan. Kalau dia nggak ada turbulensi berarti dia nggak ada perubahan kan. Nah perubahan-perubahan seperti ini yang terjadinya itu subgrid scale gitu ya, itu yang akan diparameterisasi. Sampai sini jelas gitu ya, bahwa dalam NWP itu ada yang namanya advection, ada yang namanya parameterization. Kalau advection itu yang berkaitan dengan skala yang lebih besar, atau enggak setidaknya skalanya sama dengan skala model, jadi pergerakan si variabel karena adanya angin gitu ya. Nah yang kedua itu adalah parameterisasi gitu ya, perubahan suatu variabel karena adanya proses physical proses dalam suatu grid yang dia skalanya jauh lebih kecil daripada scale dari
skala dari model itu sendiri. Oke, selesai terkait dengan governing equation dan bagaimana sih dia digunakan untuk NWP gitu ya. Nah, ini agak lepas gitu ya, agak lepas sedikit daripada basic equationnya. Nah, di sini saya akan mengenalkan bahwa ada yang namanya prognostic dan diagnostic equation. Nah, kalau prognostic ini adalah yang berkaitan dengan waktu gitu ya, berkaitan dengan waktu. Jadi ketika NWP dipaksa untuk menghasilkan variabel yang dia berubah secara waktu, itu dikatakan prognostic equation gitu ya. Jadi dia memprediksi variabel gitu ya di future gitu ya, bagaimana keadaannya ke depannya berdasarkan gitu ya value atau nilai saat ini gitu. Nah, ini prognostic equation atau prognostic variable ini biasanya ada hubungannya tadi dengan waktu gitu ya, bagaimana perubahan terhadap waktu, dan ini bisa dikatakan sebagai hasil langsung atau keluaran langsung output dari model kayak gitu. Jadi kalau kalian misal gitu ya DOT-nya sekian, kalian pengen tahu DOT atau T0-nya sekian, kalian punya DOT sekian, TN-nya berapa. Nah, TN ini variabel di TN ini yang dinamakan dengan prognostic variable gitu. Pokoknya sesuatu yang dia berubah secara waktu gitu ya, itu dikatakan prognostik. Nah, kalau diagnostik gitu ya, itu dimensi waktunya itu tetap gitu. Jadi dia tidak ada perubahan terhadap dimensi waktu. Jadi kalau misal kalian mau menggunakan diagnostic equation, berarti waktunya itu tetap. Kalian menghitung berapa variabel di waktu yang sama, hanya saja variabelnya yang berbeda. Misal gitu ya. Nah, di sini dia hanya melingkan value variabel. Jadi dibilang indirect model output. Artinya apa? Type-nya independen, kalian sudah nggak memperhitungkan bagaimana time ke depannya gitu ya, dan semua yang memiliki waktu yang sama. Contohnya adalah vortisitas gitu. Vortisitas itu mostly dulu gitu ya, nggak tahu sekarang mungkin bisa ada model ada yang bisa langsung diaktifkan di output model NWP-nya, tapi juga ada yang tidak gitu ya. Atau misal stability gitu ya, KILISI gitu ya, atau misal di sini contohnya adalah vortisitas deh gitu ya. Nah, misal vortisitas itu kan nggak dihitung gitu ya, nggak dihitung secara langsung gitu oleh modelnya. Nah, bagaimana kita akhirnya dapat itu gitu ya? Ya kita melihat vortisitas itu apa sih gitu. Perbedaan misalnya perbedaan momentum gitu ya pada suatu arah yang berbeda. Sorry, karena ini bukan vortisitas deh. Ini difusitas apa sih? Ya itulah kayak gitu. Nah, karena dia nggak ada gitu ya, maka kita dekati gitu ya. Misal ternyata vortisitas itu didekatinya dari apa? Oh, dari perbedaan tekanan antara komponen yang berbeda gitu ya, X dan Y-nya seperti apa. Nah, gitu. Jadi intinya di sini adalah kalau prognostik itu berkaitan dengan waktu, jadi kalian memprediksi suatu atau variabel yang dia diperhitungkan secara waktu, sedangkan kalau diagnostik itu time independent, jadi semua variabelnya itu memiliki kesamaan atau identical time, tapi kalian pengen tahu variabel mana yang belum ada atau belum dihasilkan gitu ya. Nah, mostly kalau hasil model output gitu ya, output model itu sudah prognostik. Nah, kalau kalian masih membutuhkan variabel yang tidak dihasilkan model, itu dikatakan dengan diagnostik. Jadi seperti itu. Oke, ini adalah slide terakhir dari pertemuan kali ini. Akhirnya gitu ya, teori tadi tidak akan ada artinya bila gitu ya kalian tidak mempraktekkannya. Jadi saya sarankan gitu ya, lebih banyak praktek supaya tahu gitu ya, tadi nggak hanya teori tapi juga kalian paham meaningnya seperti ini loh gitu ya. Oke, sekian video pembelajaran kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a great day, bye bye.